Iran tiba-tiba buat gerakan yang gak diduga siapapun. Beli minyak itu harus sekarang pakai renminbi China. Padahal selama ini transaksi minyak dunia itu hampir selalu pakai dolar dan sampai dinamai fenomena petrodollar. Dan kejadian ini itu tuh bukan di situasi normal. Ini lagi berbarengan dengan panasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran, apalagi di titik paling krusialnya yang ada di Selat Hormuz, jalur yang hampir dilewati hampir 20% minyak dunia. Sekarang kebayang nggak kalau jalur ini bisa dikontrol dan cara bayarnya juga mulai digeser. Yang tadinya dari USD sekarang ke Chinese Yuan. Karena mulai muncul juga nih arah ke sana. Negara lain masih bisa beli minyak tapi nggak lagi pakai dolar dan harus pakai currency pilihan Iran. Kalau sampai ini benar-benar terjadi dan terus berlanjut, ini tuh bukan cuma soal konflik tapi bisa tereskalasi sampai masalah-masalah yang lebih besar. Jadi pertanyaannya sekarang, yang sedang terjadi ini masih sekedar konflik kecil atau spekulasi atau sebenarnya sistem dunia ini tuh mulai berubah. Untuk ngerti situasi sekarang, kita harus balik lagi ke 28 Februari 2026. Setelah serangan yang menewaskan Ali Khamenei, Iran langsung menutup Selat Hormuz. Dampaknya langsung berasa. 17 lebih kapal dagang diserang dan lalu lintas tanker turun 70%. Suplai keganggu dan harga minyak itu langsung naik. Tapi yang bikin ini beda, Iran tuh nggak nutup semua akses mereka. Ada satu negara yang tetap dikasih akses, yaitu di China. Bahkan tanker mereka masih bisa lewat di tengah resiko tinggi. Artinya ini kan bukan soal blokade biasa aja, tapi Iran itu seleksi akses. Iran mulai nentuin siapa yang boleh masuk dan siapa yang enggak. Dan dari sini mulai muncul isu baru. Negara lain masih bisa beli minyak, tapi harus bayar pakai yuan China. Ini penting karena selama ini tuh perdagangan minyak dunia bergantung kepada yang namanya petrodollar, yaitu aliansi antara Amerika dengan Saudi dari 1973. Makanya kita bisa lihat kenapa US dollar itu adalah salah satu bahkan the most top currency di dunia saat ini. Nah sekarang karena konflik ini pelan-pelan mulai digeser. Kalian harus tahu kalau hubungan antara Iran dan China itu juga bukan hal yang baru. Karena 90% ekspor minyak Iran itu adalah ke China. Dan mereka sudah punya deal 25 tahun senilai 400 miliar sejak 2021. Ditambah lagi Iran memang sudah mulai ninggalin dolar sejak 2012 karena sanksi. Jadi kondisi yang sekarang itu seperti momentum yang pas buat dorong perubahan ini. Nah kalau dirangkum ini tuh bukan cuma soal perang aja, tapi kita lihat di sini ada kontrol jalur, tekanan supply, dan perubahan sistem pembayaran global. Dan di titik ini pertanyaannya jadi berubah. Apakah ini cuma reaksi karena diserang atau memang bagian dari strategi yang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari? Nah, karena kalau dilihat lebih dalam, ada analisa yang justru bilang kalau perang ini bukan kejadian tiba-tiba, tapi sesuatu yang memang sudah diprediksi arahnya. Masuk ke chapter 2, kita bakal lihat sudut pandang ini, bahwa mungkin ini bukan sekedar konflik aja, tapi perang yang sudah direncanakan, cara mainnya, dan sudah direncanakan dari lama. Kalau kita lihat dari angka dulu, harusnya ini perang tuh udah nggak fair dari awal. Kenapa? Karena kalian bayangin aja Amerika tuh punya budget militer sekitar 886 miliar dolar, sedangkan Iran cuma di kisaran 15 sampai 30 miliar. Gapnya itu gede banget, sekitar 30 kali lipat lebih. Harusnya sih udah ketebak siapa yang lebih unggul dari budgetnya aja. Tapi kenyataannya nggak sesimpel itu. Karena walaupun secara resource tuh beda jauh, ada analisa yang juga bilang hasilnya belum tentu sesuai ekspektasi. Salah satunya datang dari Xue Qinjiang, yaitu orang di balik channel Predictive History yang kemarin itu ngeprediksi Trump bakal balik lagi ke White House dan US bakal perang dengan Iran. Dan dia membasiskan semuanya ini terhadap game teori. Nah, sekarang itu dia prediksi, no way America will win this war. Di salah satu videonya di menit 26 sampai 27 ini, yang aku bakal cantumin juga di sini, dia bilang kurang lebih gini, this war is not about who has better weapons, it's about who can force the other side to spend more. Intinya Profesor Jiang ini bilang, perang kali ini itu bukan siapapun yang punya senjata yang lebih mahal atau yang lebih keren, tapi siapa yang bisa memaksa satu pihak untuk akhirnya kalah. Dan ini beneran kejadian. Di minggu pertama konflik, Amerika itu udah keluar sekitar 1,5 sampai 2 miliar per hari.
Dengan totalnya bisa nyampe 190 T rupiah dan di sini 11,3 miliar dolar di 6 hari pertama aja. Nah, terus lanjut lagi di menit 28 di video Profesor Jiang, kurang lebih dia bilang kalau model perang seperti ini tuh bikin satu pihak bleeding money. Jadi pelan-pelan satu pihak akan terus menguras uangnya. Dan kalau lihat realitanya itu beneran kejadian karena Iran itu nggak perlu keluar biaya sebesar itu. Contoh paling kelihatannya di drone. Drone Iran itu harganya sekitar 50.000 US dollar. Tapi buat ngejatuhin satu drone, Amerika bisa pakai sistem yang nilainya itu jutaan dolar per tembakan. Jadi secara cost itu tuh udah nggak seimbang banget. Iran keluarnya kecil, tapi Amerika tuh maksa ngerespon dengan biaya yang lebih besar. Makanya kalau ditarik lagi ke omongan Profesor Jiang tadi, ini bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang dipaksa untuk keluar lebih banyak uang atau resources. Dan di skenario ini, Amerika yang justru ke-push untuk terus-menerus ngeluarin duit. Karena memang mereka juga dari awal sudah spend so much kepada militernya. Belum selesai di situ aja, kata dia juga kalau gangguan di titik ini bukan cuma ngefek ke Amerika, tapi ke banyak negara lain yang bergantung sama jalur itu, yaitu jalur Hormuz. Nah, dari semua ini, gimana sih efeknya ke Indonesia? Kalau sekarang ditarik lagi ke Indonesia, ini tuh bukan sesuatu yang jauh juga. Seperti the rest of the world, kita itu juga cukup kena bagiannya. Indonesia itu impor sekitar 20-25% minyak lewat Selat Hormuz. Itu kurang lebih 25 juta barrel per tahun. Jadi begitu jalur ini keganggu, efeknya itu langsung berasa. Dan sekarang itu tuh mulai kelihatan juga arahnya. Harga minyak dunia itu sudah naik di atas 100 dolar per barrel, yang bikin beban subsidi BBM kita juga bisa tembus 500 triliun di 2026, dan ini rupiah. Terus efek lanjutannya itu kemana sih? Biaya logistik itu bisa naik sekitar 20-30% karena kapal harus muter lebih jauh dan itu ujung-ujungnya bikin harga barang ikut naik. Anggapannya barangnya jadi makin lama ke kita. Nah, lucunya pasti kalian juga banyak yang belum tahu ini, kita tuh ada di posisi yang agak nanggung. Karena di satu sisi kita bisa dapat untung dari ekspor LNG, tapi di sisi lain kita tetap harus impor minyak. Jadi ya kayak untung tapi tetap bocor juga. So far kalau lihat kondisinya di sana ada beberapa tanggal penting juga. Tanggal 10 Maret ada 2 kapal MT Pertamina Glory dan MT Pertamina Pride yang tadinya nge-stuck tapi mereka berhasil keluar dari Teluk Oman. Tapi per 15 Maret masih ada kapal lain yang ketahan di Hormuz juga. Nunggu izin sih sebenarnya buat lewat. Jadi bahkan sempat ada opsi evakuasi kru pakai helikopter. Di waktu yang sama sempat viral juga video pada tanggal 9 Maret. Ada lebih dari 10 kapal yang diserang pas maksa masuk ke jalur itu. Ada yang tenggelam, ada yang kena drone, ada yang kebakar juga. Dan ini bikin kondisi dalam negeri itu juga sedikit ketar-ketir atau chaos. Nah, pas pemerintah bilang stok BBM kita sekitar 20 hari aja, itu langsung kerasa banget efeknya. SPBU BP itu sempat rame di banyak daerah dan yang paling ekstrim itu ada di Aceh. Antrian untuk isi bensin itu bisa sampai 1-2 kilometer. Orang-orang itu mulai panic buying. Sampai ada yang bagi-bagi takjil di antriannya karena saking lama nunggunya. Jadi di sini tuh makin kelihatan ya, masalah global itu sekarang jaraknya tipis banget sama kehidupan kita sehari-hari. Kalau ditarik lagi ke depan, ini akan agak serem. Kalau sampai kondisi ini lanjut lebih dari sebulan, nah itu kita kayak gimana? Harga minyak Indonesia bisa naik ke lebih dari 90 dolar per barrel, dan itu bisa bikin harga BBM naik sekitar 25%. Bahkan ada yang prediksi sampai 25.000 per liter. Kalau itu kejadian, kita bakal dipaksa buat cari cepat dari negara lain seperti Amerika atau Australia untuk pembelian minyak kita. Pemerintah sebenarnya udah mulai gerak sih, kayak bangun storage di Sumatera sama cari jalur alternatif juga. Tapi kalau skenario terburuknya sampai kejadian, ini bukan soal BBM juga yang mahal, tapi bisa jadi ke arah krisis energi di Asia, yang ujungnya bisa narik ekonomi Indonesia juga yang bakal kena. Jadi kalau kita ngomongin strategi besar di atas, di sini mulai juga kerasa dampaknya ke bawah. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi soal mereka lagi, tapi kita, siap gak kita kalau ini makin dalam efeknya ke masyarakat di Indonesia.
Jadi bagaimana caranya kita akan bertahan di tengah ketidakpastian? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling tricky, yaitu gimana sih caranya kita survive di situasi ini. Karena jujur, per update terakhir 17 Maret 2026 malah nunjukin arah yang kebalik. Karena dari sisi Donald Trump, mereka justru nambah tekanan, kirim marinir, bawa kapal seperti USS Tripoli, sama Abraham Lincoln. Sementara Iran juga nggak mau gencatan senjata kecuali ada yang rugi. Plus jaminan nggak akan diserang lagi karena again budget mereka terbatas. Ini tuh posisi yang susah banget ketemu di tengah. Jadi kalau ditanya masih bisa damai atau enggak, untuk sekarang sih yang kita lihat dan diprediksikan itu belum realistis. Kalau ditarik lagi ke Indonesia, ruang geraknya juga terbatas. Kita tetap bakal main di jalur netral, dorong di forum seperti ASEAN atau PBB, dan di BOP yang harusnya bisa kasih tekanan. Tapi ya realistisnya pengaruh langsungnya itu kecil. Yang lebih penting justru di dalam negeri ini, pemerintah harus bisa jaga stok energi supaya tetap aman. Karena selama supply jelas dan distribusi rapi, potensi panic buying itu bisa ditekan. Kalau ini miss sedikit aja, efeknya sih bisa langsung ke mana-mana. Yaitu yang tadi udah aku sebutin, harga naik, antrian panjang, terus kepanikan menyebar juga. Nah, di level individu kayak kita-kita gini, ada satu hal yang kamu harus tahu dan sering diangkat juga pada masa kritis seperti ini. Hold cash atau pegang cash. Bukan soal panik, tapi lebih ke prepare aja. Karena di kondisi konflik seperti ini ada resiko gangguan, entah itu mungkin sistem pembayaran, ATM, atau hal-hal digital lainnya. Dan itu akan terjadi juga kalau misalnya memang tereskalasi. Makanya kalian harus pegang cash secukupnya di dalam rumah, dan ini tuh udah mulai masuk akal. Bukan ditimbun aja, tapi jaga-jaga kalau akses tuh tiba-tiba keganggu. Jadi kalau di-compile dari awal sampai sekarang, yang aku bahas itu nggak cuma soal konflik Iran versus Amerika, tapi udah jalur ke kontrol minyak juga, cara bayar yang mulai geser dari petrodolar mungkin ke Chinese yen, sampai efeknya yang langsung kerasa ke negara ini seperti Indonesia. Dan kalau ini terus berlangsung, terus jalan, bukan jadi cuman perang aja, tapi perubahan sistem global yang mungkin sudah dirancang juga selama bertahun-tahun. Menurut kamu ini bakal berhenti sebagai konflik aja atau justru jadi awal dunia yang baru?